Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam kepada Ibu Niputu Ambana Nitindara dan Pak Anugrah Sabdono Sudarsono selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar prinsip keberlanjutan dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas besar yang berjudul Pengolahan Food Waste di Asrama Sangkuriang ITB sebagai upaya pengurangan limbah organik secara berkelanjutan. Kelompok kami beranggotakan Faladia Sanisa, Muhammad Agung, Andrea Bintang, Feby Sarasati, dan Farel Gadijah Ali. Berikutnya pada kesempatan kali ini kami akan membahas latar belakang, rumusan masalah, alternatif solusi, dan juga solusi final. Selanjutnya, pertama-tama kami akan membahas latar belakang. Sampah adalah sisa atau bahan buangan dari suatu aktivitas atau proses produksi yang sudah tidak memiliki nilai guna. Terdapat beberapa jenis sampah, di antaranya sampah organik, yaitu sampah yang mudah terurai oleh alam, seperti sisa makanan, sayuran, dan dedaunan. Kemudian sampah anorganik, yaitu sampah yang sulit atau tidak dapat terurai secara alami, seperti plastik, kaleng, dan kaca. Dan yang terakhir sampah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung zat berbahaya, seperti baterai, lampu, dan sisa bahan kimia. Selanjutnya, pengertian dari food waste adalah bagian dari sampah organik yang khusus mengacu pada sisa makanan yang tidak dikonsumsi atau sudah terbuang. Umumnya berasal dari sisa piring, dapur, atau bahan makanan yang tidak habis terpakai, menjadi penyumbang terbesar sampah organik dan penghasil gas metana yang berdampak pada lingkungan. Dampaknya terdapat kepada lingkungan, sanitasi, dan juga efisiensinya. Kemudian, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengolahan sampah berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2004. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan timbunan sampah tertinggi mencapai 6,4 juta ton per tahun, dan Kota Bandung merupakan salah satu kota penyumbang sampah terbanyak, yaitu sekitar 546.000 ton. Dengan metode pengolahan sampahnya, pembakaran, dan juga pendamping. Oke, pada saat ini kami mengaitkan permasalahan food waste dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. SDGs merupakan agenda global Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga tahun 2030 yang bertujuan melindungi lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan manusia. Dalam konteks food waste, terdapat 3 SDGs yang relevan. SDGs 3 yaitu Good Health and Well-being atau kehidupan sehat dan sejahtera, karena pengolahan sampah yang buruk dapat menciptakan lingkungan tidak higienis dan menjadi sumber penyakit. Selanjutnya yang berkaitan adalah SDGs 13 yaitu Climate Action, karena food waste yang membusuk menghasilkan gas metana yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Selanjutnya SDGs 12 yaitu Responsible Consumption and Production, karena kurangnya pemilahan food waste mencerminkan pola konsumsi dan produksi yang belum berkelanjutan. Oke, untuk slide selanjutnya adalah objek studi dan hasil wawancara. Objek studi kami adalah Asrama Sangkuriang ITB yang dihuni oleh sekitar 230 orang dalam 4 gedung, sehingga menghasilkan sampah dalam jumlah cukup besar. Data diperoleh melalui wawancara dengan salah satu petugas asrama, yaitu Bapak Anti Sutisna. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa pemilahan sampah belum dilakukan di sumber, sehingga sampah, khususnya food waste, masih tercampur. Sampah kemudian diangkut ke TPS Saraga untuk dipilah, sementara sampah dedaunan yang menumpuk di asrama biasanya dipisahkan lalu dibakar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah organik di asrama Sangkuriang ITB masih perlu ditingkatkan agar lebih berkelanjutan. Oke, berikutnya berdasarkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, terdapat beberapa masalah yang kita ketahui. Yang pertama itu penghuni asrama Sangkuriang belum melakukan pemilahan sampah di sumber. Yang kedua, sebagai akibatnya food waste tercampur dengan sampah anorganik seperti plastik, kardus, dan lain-lain, menyebabkan kontaminasi bahan daur ulang dan menyulitkan pengolahan. Yang ketiga, terdapat praktik pengelolaan sampah organik yang tidak berkelanjutan, yaitu dengan cara dibakar di area asrama. Berikutnya, ada pun kebutuhan. Yang pertama itu dibutuhkan sistem yang mendorong pemilahan sampah, khususnya food waste, agar terpisah dari sampah lain sejak dari sumber atau penghuni. Yang kedua, diperlukan alternatif solusi yang berkelanjutan untuk menggantikan praktik pembakaran sampah. Next, yaitu ada alternatif solusi. Alternatif solusi yang sudah kita siapkan yaitu ada 3. Yang pertama composting, kedua biopori, dan ketiga insinerator sederhana. Dari permasalahan yang ada, terumuskan 3 solusi alternatif yang diantaranya adalah composting, biopori, dan juga insinerator sederhana. Composting sendiri merupakan proses penguraian bahan organik seperti sisa makanan, sayur, dan juga daun kering yang dilakukan oleh mikroorganisme yang kemudian dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos yang dapat bermanfaat bagi tanah. Composting sendiri memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Beberapa manfaat dari pengolahan sampah dengan cara composting diantaranya adalah mengurangi volume dan bau sampah apabila dikelola dengan baik, dapat dijadikan sebagai pupuk kompos dan mengurangi volume sampah.
dan menghemat biaya pengelolaan sampah. Kemudian, untuk kekurangannya sendiri, composting sendiri memerlukan waktu pembusukan yang cukup lama dan tidak dapat mengolah sampah makanan yang tercampur dengan minyak ataupun daging. Selanjutnya adalah pengelolaan sampah menggunakan biopori. Biopori ini sendiri merupakan suatu lubang silindris yang dapat menyerap air serta menampung sampah organik sehingga kemudian dapat diolah oleh organisme tanah. Untuk biopori sendiri, kelebihannya diantaranya adalah sederhana dan murah, serta sampah organik yang ada di dalam lubang tersebut dapat terurai menjadi bahan organik atau kompos di dalam tanah. Untuk kekurangan dari metode biopori ini sendiri, diantaranya itu sama seperti composting, dia tidak dapat mengolah sampah yang berasal dari makanan seperti daging ataupun yang berminyak, serta efektivitasnya tergantung jenis tanah yang ada. Selanjutnya ada insenerator sederhana yang merupakan alat pembakar sampah skala kecil yang dilakukan dengan menggunakan pembakaran bersuhu tinggi. Untuk insenerator sederhana sendiri, kelebihannya adalah pengurangan volume sampah yang instan dan cepat, dan kekurangannya berupa sampah yang ada harus kering terlebih dahulu agar dapat dibakar secara optimal. Penentuan solusi final kemudian dilakukan dengan membandingkan alternatif-alternatif tadi berdasarkan beberapa parameter. Yang pertama adalah tentang biaya awal, kapasitas, kecepatan, kebutuhan lahan, output, dan performa. Jadi, seperti yang terlihat di layar, hasil dari perbandingannya adalah seperti berikut. Perbandingan-perbandingan tadi kemudian dikuantifikasi menjadi sebuah decision matrix. Seperti yang terlihat di layar, di sini composting meraih nilai paling tinggi sebesar 3,85, di mana 1 sangat buruk dan 5 sangat baik. Composting dipilih karena memiliki skor tertinggi, cukup merata, dan paling sesuai dengan karakteristik food waste serta skala operasional asrama. Selain itu, composting juga mampu menjawab TPB 3, 12, dan 13 seperti yang setelah dijelaskan di latar belakang. Jadi TPB 3 tentang kehidupan sehat dan sejahtera, TPB 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dan TPB 13 tentang penanganan perubahan iklim. Berikut adalah beberapa poin pertimbangan saat membuat perbandingan alternatif dan decision matrix tadi. Jadi yang pertama, volume food waste yang dihasilkan asrama cukup banyak, jadi memerlukan solusi dengan kapasitas yang cukup. Yang kedua, tersedianya lahan yang cukup. Yang ketiga, metode composting juga dapat digunakan untuk mengolah sampah dedaunan, karena di asrama juga memiliki banyak sampah dedaunan. Yang keempat, pupuk yang dihasilkan dapat dijual atau digunakan. Yang kelima, mengurangi emisi gas metana. Dan yang keenam, meningkatkan kesadaran dan partisipasi penghuni dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya adalah strategi implementasi yang diterapkan. Ini terbagi menjadi 4 tahap, yaitu persiapan, edukasi, pemilahan, dan pengolahan. Keempat tahap ini melibatkan penghuni dan pengurus asrama supaya solusinya benar-benar berkelanjutan. Yang pertama adalah persiapan, mencakup penentuan lokasi atau lahan, penyediaan alatnya, dan penentuan sistem pengolahannya nanti akan seperti apa. Yang kedua adalah edukasi. Edukasi ini dilakukan untuk memastikan solusi benar-benar berkelanjutan, dapat melalui sosialisasi singkat, poster, instruksi tertulis, dan melibatkan penghuni untuk melakukan composting secara langsung. Terus ada pemilahan. Pemilahan ini harus dilakukan di sumbernya atau di area makan dan dilakukan secara rutin untuk menghindari penumpukan. Penghuni melakukan pemilahan secara mandiri dan berkoordinasi dengan pengurus asrama untuk mengumpulkan sampahnya. Ini juga dapat menerapkan sistem reward atau mengadakan piket. Yang terakhir adalah pengolahannya. Ini berkoordinasi langsung dengan pengurus asrama, dan kompos yang dihasilkan dapat digunakan untuk ruang hijau atau taman di asrama. Kompos ini juga dapat dijual atau dijadikan objek penelitian. Akhirnya, kita dapat menarik beberapa poin kesimpulan. Yang pertama, food waste di Asrama Sangkuriang ITB berpotensi dikelola secara berkelanjutan melalui sistem composting. Yang kedua, composting dilakukan karena sesuai dengan karakteristik limbah dan skala operasional asrama. Yang ketiga, strategi implementasi dirancang bertahap dengan melibatkan penghuni dan pengurus asrama agar dapat berjalan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, implementasi composting ini dapat berkontribusi terhadap pencapaian TPB 3, 12, dan 13. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.